Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa, kita akan menyerahkan diri kita datang kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan Engkau sudah menyertai kami dan memberkati kami, dan sore hari ini kami kembali untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah dengan segala keadaan kami yang kami harus akui banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa, kesalahan, Tuhan ampuni kami, supaya kami layak selalu untuk menghadapkan diri kepada Tuhan. Kami serahkan acara ibadah ini Tuhan ke tangan-Mu, dan kami sangat-sangat mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami, menolong ibadah kami, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini Tuhan juga menolong, memampukan, memberikan kekuatan surgawi Tuhan, supaya apa yang dilakukannya bukan oleh karena kekuatan atau kemampuan kami, tapi sungguh-sungguh kami belajar untuk berharap dan berserah kepada-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan juga kuasai, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dan jalannya ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri, terutama menyiapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 40, Pujilah Aku Tuhan. NR 40, Pujilah Aku Tuhan. Haleluya. Pujilah Aku Tuhan, cobalah Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya.
Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Puji Tuhan, saudara sekalian, hanya Tuhan Allah yang patut disembah, layak untuk disembah. Itu sebabnya biarlah lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, biar kita gunakan dengan baik untuk kita mengagungkan serta memuliakan Dia. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita akan melakukan pujian Selidiki Aku. Selidiki Aku. Biarlah kita memberikan diri kita, hati kita, untuk diselidiki, untuk dilihat sampai hati batin kita. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami dan pikiran kami, dan itu sebabnya Tuhan biar Engkau selidiki, biar Engkau lihat hati kami ini. Tuhan, Engkau yang maha mengetahui, dan itu sebabnya Tuhan kami rindu untuk bisa beribadah, rindu untuk bisa mendengarkan firman-Mu, dan rindu untuk bisa setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu, dan saatnya sekarang ini kami belajar lagi Tuhan untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kemampuan kepada kami, terutama Tuhan sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya sungguh Tuhan firman-Mu boleh mendapat tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati Tuhan, juga memakai para hamba-hamba-Mu dalam tugas pelayanan, terutama dalam penyampaian firman-Mu Tuhan, supaya sidang jemaat-Mu mengalami suatu berkat yang besar yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar, sebab menyadari Tuhan, hamba bukanlah apa-apa, bukan siapa-siapa Tuhan. Jika Engkau tidak menolong hamba, tidak memberikan kemampuan kepada hamba, maka hamba tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi, biar kemampuan surgawi Tuhan untuk memampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menolong kami, menemplak, menyatakan kekurangan kami, menyucikan hati kami, sampai pun kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Dudukkan dengan tenang, tetap memberikan hati yang rindu dan selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah doa dan penyembahan. Dan juga sekaligus saya menyampaikan bahwa ibadah doa dan penyembahan ini ya untuk kali ini yang terakhir di tahun 2021 ini. Suatu nanti kita akan lanjutkan ya di tahun baru yang akan datang. Jadi nanti pada minggu depan, yaitu tanggal 30, itu hari Kamis, yang mestinya ada ibadah doa dan penyembahan semacam ini, ya jadi tidak ada. Baik itu PA-nya tanggal 29, ya PA hari Rebu itu juga tidak ada, dan 30 itu untuk ibadah doa penyembahan tidak ada. Dan kita nanti langsung setelah tahun baru dan juga tanggal 31 atau tutup buka tahun kita tidak ada juga. Kita langsung tanggal 2 Januari tahun 2022, tahun baru pembukaan tahun ya. Kita akan mulai kembali beribadah dan selanjutnya nanti seperti biasa. Dan itu sebabnya di hari-hari ini saya mohon kepada
seluruh sidang jemaat Tuhan, ya, untuk berdoa, mendoakan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ya, untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah khususnya untuk ibadah-ibadah perayaan Natal. Sedangkan nanti suatu kita akan merayakan Natal nanti pada tanggal 26. Hari tanggal 25 itu hari Sabtu kita tidak ada ibadah, dan kita langsung ke tanggal 26-nya, ya, sekaligus ibadah hari Minggu, ibadah raya, sekaligus juga ibadah Natal kita. Ya, masih melalui siaran tunda, suatu siaran tunda. Dan untuk kali ini kita akan gunakan, ya, gereja kita untuk kita rekaman untuk di gereja nanti, saudaraku, dan doakan supaya Tuhan memberikan kelancaran alat-alat yang digunakan di sana untuk supaya nanti tanggal 26 itu sore itu, ya, bisa seperti biasa ini, seperti biasa yang sudah jalan ini, ada siaran tunda dalam perayaan Natal kita bersama. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada kita semua. Ya, adapun undangan-undangan Natal, ya, besok, ya, pada hari Kamis tanggal 23 ini saya juga ada undangan Natal, aku di tempat lain, dan doakan supaya Tuhan juga memberikan firman Allah untuk kita semua. Puji Tuhan, mari saudara sekalian kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan di hari-hari ini kita masih yang memeriksa tentang 7 asuhan, ya, yang dimana kita sudah masuk dalam asuhan yang keempat, yaitu perbuatan itu diasuh oleh Tuhan. Sebab selalu saya mengatakan jika perbuatan ini tidak diasuh, tidak dibimbing oleh Tuhan, maka kecenderungan kita ini untuk kita ini betul-betul akhirnya kita menjadi orang yang bisa tersesat, tidak terasuh, dan akhirnya tidak terkontrol, tidak tersesat seperti domba yang tersesat karena tidak ada gembala, karena waktu digembalakan domba-domba itu mencari jalannya sendiri. Dan itu sebabnya lewat ajaran firman Tuhan ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk supaya setiap kehidupan kita, khususnya sidang jemaat di KGM, Triharjo, Gunung Sari juga Pondok Chandra, biarlah kita memberikan hidup kita ini diasuh oleh Tuhan, saudaraku. Diasuh oleh Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan kita, terutama supaya lewat asuhan-asuhan Tuhan ini kita dikembalikan dalam gambar dan citra Allah, saudaraku. Kita kembali dipermuliakan, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ini akhir daripada kehidupan kita, dan itu sebabnya di hari-hari ini asuhan Tuhan ini begitu sangat penting untuk kita. Jangan ada satupun lalu kita beranggapan atau kita meremehkan atau kita terlalu menganggap, ya, itu bukan sesuatu. Kalau Tuhan tidak mengasuh kita, siapa yang mau mengasuh? Kalau kita tidak mau diasuh oleh Tuhan, berarti kita sengaja untuk memberikan diri kita diasuh oleh dunia. Diasuh oleh dunia yang dikuasai oleh setan ini. Ini yang berbahaya. Itu sebabnya Tuhan berupaya suatu untuk mengasuh, ya, perbuatan kita. Kita masih memeriksa dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, suatu. Ya, kita belum beranjak. Jika Tuhan izinkan nanti Tuhan akan tambahkan lagi. Sepanjang Tuhan masih izinkan untuk kita memeriksa ini terus, kita akan periksa, ya, tentang, ya, Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat, yaitu orang yang tangan kanannya mati. Saya sudah menjelaskan tentang proses atau langkah untuk orang yang tangan kanannya mati ini disembuhkan. Proses sampai tangan itu diulurkan dan menjadi sembuh, saudaraku. Maka yang pertama Tuhan menginginkan, saudaraku, untuk supaya, ya, orang yang tangan kanannya mati ini, ya, dia berdiri, ya, katakan bangunlah, ayat yang ke-8, saudaraku.
Ya, ayat 8, pasal yang ke-6 ayat 8, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Jadi ini proses saya sudah menunjukkan kemarin, aku berdiri di tengah ini. Ketika Tuhan mengatakan bangunlah dan berdirilah di tengah. Dari sini sesungguhnya kita bisa melihat bagi orang yang mati sebelah tangannya itu tidak menjadi sulit. Tidak menjadi sulit karena yang cacat itu tangannya dan kakinya masih sehat, kecuali orang itu lumpuh, saudaraku, baru dia itu kesulitan untuk bisa berdiri. Jadi bagi orang yang tangan kanannya mati itu tidak sulit untuk bangun dan berdiri di tengah, tidak sulit. Jadi ini menggambarkan betapa Tuhan itu, firman Tuhan itu, ya saudara sekalian, tidak pernah, ya sesungguhnya firman Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita, atau Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita. Tuhan itu dengan caranya selalu memberikan kemudahan kepada kita. Tapi suatu waktu maka Tuhan juga perintahkan sesuatu yang rasanya mustahil bagi kita lakukan. Tetapi perintah ini, ya baik Tuhan sendiri memerintahkan, baik yang diperintah itu begitu cepat, saudaraku. Ya bangun dan berdirilah di tengah. Langsung dia bangun dan berdiri di tengah. Tadi saya mengatakan bagi seorang yang tangan kanannya mati tidak sulit karena dia tidak lumpuh, saudaraku. Tadi saya juga menunjukkan, jadi Tuhan itu begitu luar biasa memberikan cara untuk memberikan pertolongan. Bagi Tuhan itu tidak ada barang yang sulit. Nah, bagi kita yang menerima perintah itu, jangan sampai kita merasa dipersulit. Ya, kalau Tuhan perintahkan dan kalau kita melakukan, sesungguhnya itu bukan sesuatu yang sulit. Jika Tuhan perintahkan, maka Tuhan juga yang mampu memberikan kemampuan kepada kita. Tidak sulit ya bagi kita untuk kita bisa berdiri di tengah. Kemarin saya menunjukkan berdiri di tengah ini adalah menunjuk ruangan suci. Ya, sekarang mau atau tidak mau kita berdiri di tengah. Mau atau tidak mau kita digembalakan oleh Tuhan dengan 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Tinggal kita berani melangkah atau tidak. Wong kakinya sehat, saudara. Tidak ada alasan untuk dia tidak bangun dan berdiri, saudara. Tidak ada alasan. Sebab yang cacat bukan kakinya, kecuali dia lumpuh. Ya, nanti kita akan membaca, kecuali kita lumpuh. Tapi ini tidak lumpuh. Dan kalau kita melihat cerita itu, orang yang tangan kanannya mati itu langsung bangun dan berdiri di tengah. Jadi tadi saya katakan, tinggal kita berani melangkah atau tidak. Ya, ini harus dijawab. Kalau kita mau melangkah, maka tidak sulit, sebab firman Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita. Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita. Yang membuat sulit itu karena kita sulit untuk diatur, sulit untuk dikatakan, sulit untuk mendengar firman Allah, sulit untuk mempraktekkan firman Tuhan. Jadi diri kita lah yang mempersulit. Diri kita sendiri yang mempersulit kita ini untuk ditolong oleh Tuhan. Karena kita tidak mau. Karena kita tidak mau melangkah, tidak mau bertindak. Ya. Karena kita tidak mau bertindak. Nah, kalau kita tidak mau bertindak, bagaimana Tuhan mau menolong kita? Ya. Tuhan ingin untuk supaya ketika kita mendengar firman Allah, ketika Tuhan berbicara,
Lekas gunakan telinga untuk mendengar. Cara kita mendengar itu harus diperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan dengan baik, saudaraku, apalagi kita mengabaikan firman Allah, bagaimana untuk kita bisa bertindak? Bagaimana untuk kita bisa melakukan, mempraktekkan firman Tuhan? Dan bagaimana pula kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan? Sebab ini proses, Tuhan mau lihat. Ketika dia berdiri di tengah itu, Tuhan mau lihat kesiapan dari orang yang tangan kanannya mati. Tetapi yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang patut juga kita contoh adalah ketika Tuhan mengatakan, bangunlah dan berdirilah tengah. Maka orang itu segera bangun dan berdiri. Bangunlah dan berdirilah tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Artinya apa? Orang ini taat dan dengar-dengaran. Nah, Tuhan lihat. Andai kata orang ini tidak mau dengar dan tetap deprok di situ aja, tidak mau bertindak, saudaraku, maka tidak akan ada lanjutan firman Tuhan. Begitu dia bertindak, saudaraku, maka ayat selanjutnya mengatakan, saudaraku, ayat 9, perhatikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu. Jadi memandang keliling, ya, memandang keliling orang-orang, ya, memandang keliling. Disebutkan di sini kepada mereka semua, ingin mempertontonkan Tuhan itu, ingin menunjukkan kuasa yang ada pada dia itu. Dan dia langsung mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Nah, ada perintah yang kedua. Yang pertama, bangun dan berdiri di tengah. Dan betul bertindak, saudaraku, seperti apa yang dikatakan Tuhan. Dan tindakan yang kedua, ulurkanlah tanganmu. Ya, dan apa yang terjadi? Orang itu berbuat demikian dan dia pun taat dan dengar-dengaran, saudaraku, dan sembuhlah tangannya. Ini sesungguhnya, saudaraku, ini mempunyai satu pengertian yang sangat dalam. Coba bayangkan, ketika Tuhan bangunlah dan berdirilah di tengah, apa sulitnya untuk orang yang tangan kanannya mati ini, untuk dia bangun dan berdiri. Tetapi langkah selanjutnya Tuhan mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Coba, tangan yang mati, tapi Tuhan perintahkan, ulurkan tanganmu. Ini kan sesuatu yang sulit sesungguhnya. Sesuatu yang mustahil, tangan mati kok suruh mengulurkan. Mestinya adalah jamah dulu, sembuhkan dulu, baru ulurkan tanganmu. Saya dalam hal ini mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga, yang luar biasa. Kalau kita terima ini, kita berpikiran dengan pikiran kita, wah, keterlaluan Tuhan itu. Aku sudah tanganku mati, tapi Tuhan katakan, ulurkan tanganmu. Itu sesuatu yang mustahil bagi kita. Ya, bagi orang yang mati tangan kanannya, perintah itu, saudaraku, untuk mengulurkan tangan, itu sulit. Kecuali kalau Tuhan menyembuhkan dulu baru ulurkan tanganmu. Tapi perintah Tuhan tidak demikian. Perintah Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Jadi harus diulurkan tangan itu. Ini luar biasa.
Ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, satu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau saja yang diperintahkan untuk mengulurkan itu percaya dan yakin, tidak dengan menggunakan akal pikirannya sendiri. Ini kepada orang yang tangan kanannya mati, Tuhan mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Dan dia benar-benar mengulurkan tangannya. Dia tidak berpikir gak mungkin dan semua. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun dia tahu tangannya itu mati, tapi dengan hati yang yakin, hati yang percaya itu, dia ulurkan tangannya. Maka mujizat itu terjadi dan sembuhlah. Kalau kita percaya, pasti ada mujizat. Juga peristiwa ini terjadi ya kepada hamba seorang perwira di Kapernaum. Hamba seorang perwira di Kapernaum yang sakit karena lumpuh. Nah ini sulit kalau untuk bangunlah dan berdirilah, wong orang lumpuh. Tapi sekalipun demikian, ketika perwira di Kapernaum ini datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, aku siap untuk bisa menolong dia. Coba kita baca cerita ini, ya, untuk menjadi bandingan buat kita, ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-8, saudaraku, ya. Injil Matius pasal yang ke-8, ya, perhatikan kalimatnya ini. Ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ini sama. Seorang hamba, dia bekerja di tuannya, dan tuannya ini adalah seorang perwira. Ya. Bagaimana dia seorang pekerja, seorang hamba, seorang pelayan, lalu lumpuh. Bagaimana dia pun juga tidak bisa beraktivitas, sekalipun dia punya tangan. Tapi kalau kakinya lumpuh, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa juga. Lumpuh kakinya. Perjalanan hidupnya lumpuh. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ini perwira ini dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ini kesanggupan Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang jual mahal seperti kita ini. Kita ini seringkali jual mahal. Ya. Kalau nggak dihargai kita tidak mau. Kalau kita tidak diajeni kita nggak mau. Tuhan tidak demikian. Dia tidak jual mahal dalam itu. Ketika ada orang memohon pertolongan untuk hambanya yang lumpuh ini, maka Tuhan tidak berbasa-basi. Aku akan datang menyembuhkannya. Ini saya juga mendapatkan satu pelajaran. Sikapnya Tuhan ini ketika menghadapi orang yang membutuhkan pertolongan. Cara Tuhan itu untuk mengatasi, untuk bisa menolong orang yang memang harus ditolong. Dan dia tidak banyak alasan, karena ini, karena itu, dan macam-macam. Ini memberikan contoh yang baik kepadaku sebagai seorang hamba. Sebagai seorang pelayan, dia katakan, aku akan datang menyembuhkannya. Tidak banyak cincong. Ini lihat, ini contoh yang baik sekali. Aku akan datang menyembuhkannya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh perwira ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan seterusnya, loncat ayat 10.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ini perwira ini, orang yang kita katakan tidak percaya kepada bangsa kafir ini, dia bisa percaya, dia bisa katakan, "Aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Karena percaya. Andai kata seorang yang tangan kanannya mati itu, ketika Tuhan mengatakan, "Ulurkanlah tanganmu," dia tidak percaya suatu, maka tidak akan pernah terjadi mujizat. Tidak akan pernah terjadi mujizat. Itu sebabnya, saudaraku. Ya, itu sebabnya. Kalau Tuhan sudah berkata, firman Tuhan itu berkata kepada kita, mungkin itu mustahil bagi kita, saudaraku. Mustahil bagi kita. Gak mungkin itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin aku harus mengulurkan tangan? Saudara sekalian, tadi seperti hamba seorang perwira ini. Ya. Tapi seorang perwira ini adalah gambar kehidupan yang percaya, yakin, memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Ya. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan mengakui iman yang sebesar itu tidak ada sekalipun di Israel. Dan Tuhan katakan, "Jadilah seperti iman, pulang. Jadilah seperti imanmu." Dan ternyata hambanya yang lumpuh itu dipulihkan. Demikian juga tangan yang mati ini, mustahil bagi dia mungkin. Mustahil bagi dia. Ya, mustahil bagi dia. Sewaktu-waktu, Tuhan ketika Petrus ini dia mencari ikan, menjala ikan semalam-malaman, dan dia pulang tidak mendapatkan seekor pun ikan. Dan ketika itu bertemu Tuhan, dan Tuhan katakan, "Tebarkanlah jalamu di siang hari lagi." Dan Petrus juga mengatakan, "Aku sudah semalam-malaman, Guru, dan aku tidak mendapatkan ikan seekor pun." Tetapi Petrus mengatakan, "Karena Guru yang mengatakan, aku pun akan melakukannya." Jadi pikiran manusianya Petrus itu muncul. Logika daripada Petrus muncul. "Loh, aku semalaman suntuk golek cari ikan, menjala ikan, gak mendapatkan apa-apa loh. Dan sekarang Tuhan kan tebarkanlah jalamu di siang hari lagi." Itu mustahil Tuhan. Nah, itu sebabnya ayat mengatakan dalam Injil Lukas pasal yang kelima, saudaraku. Injil Lukas pasal yang kelima. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang kelima. Dalam cerita penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita akan membaca ayat yang lebih baik kita baca semua cerita ini. Pada suatu kali, ayat yang pertama, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi luar biasa, kemanapun Yesus pergi selalu ditunggu oleh orang, dinanti oleh orang. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu,
yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Apa yang dikatakan Petrus atau Simon ini, dia memberikan jawaban. Ya, jawaban layaknya manusia. Menurut logika manusia, apa katanya? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak bukan karena apa? Koyak karena terlalu banyaknya ikan yang dia dapat. Saudaraku. Ya. Banyaknya ikan ya yang dia dapat. Tetapi sebetulnya Tuhan punya rencana kepada Petrus ini untuk supaya Petrus nanti bersama-sama teman-temannya itu bukan lagi dijadikan sebagai penjala ikan, tetapi disebutkan ya penjala manusia. Ya, ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kalau menjala ikan, ikannya untuk dikonsumsi, untuk dirinya sendiri. Tapi menjala jiwa ini, memenangkan jiwa-jiwa ini, inilah sasaran Tuhan untuk memakai Petrus. Yang saya mau katakan, saudara, Petrus pun ketika menghadapi masalah-masalah, ketika dia semalaman dia menjala ikan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena diperintahkan oleh Yesus, tebarkanlah jalamu, dan dia melakukan, dia berhasil sama dengan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sama juga seperti tangan kanan yang mati, ulurkanlah tanganmu. Dan mereka ketika mengulurkan tangannya itu, maka mujizat itu terjadi. Dari sini, saudaraku, dari sini kita mendapatkan suatu pelajaran. Ketika firman Allah dibentangkan itu. Jadi ketika Tuhan kata, "Ulurkanlah tanganmu," itu artinya firman Allah disampaikan. Dan firman Allah yang disampaikan kadang-kadang itu bagi kita mustahil, nggak mungkin lah bisa terjadi. Ya. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Tapi apa yang sulit bagi Tuhan untuk suatu rencana yang indah itu. Yang tadinya orang tangan kanannya mati, tidak ada harapan. Hamba dari perwira di Kapernaum pun tidak ada harapan, dah lumpuh, gak bisa berkegiatan. Petrus pun juga gagal dalam menjala ikan. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil kalau kita taat dan dengar-dengaran. Ya. Kita percaya, kita menerima firman Allah itu. Kita percaya firman Allah itu. Maka firman Tuhan katakan, "Jadilah seperti apa yang engkau katakan." Jadilah seperti imanmu. Itu sebabnya kepada kita, kalau kita mendengarkan firman Allah, ini nasihat buat kita semua. Kalau kita mendengarkan firman Allah, hati-hati. Jangan kita mendengarkan firman Allah hanya dengan akal pikiran kita.
Kalau kita mendengarkan firman hanya dengan akal pikiran kita, akhirnya kita tidak bisa menerima firman Allah. Firman Allah kita dengar, kita pertimbangkan dulu. Waduh, nggak cocok ini. Nggak cocok ini. Mustahil, nggak mungkin lah. Masa begitu? Masa Tuhan ngomong, wong aku tangan kanan, tangan ini mati kok suruh mengulurkan, lu bagaimana Tuhan itu? Ya. Mestinya Tuhan menyembuhkan tanganku dulu, baru diulurkan, kebalikin. Itu sebabnya nasihat bukan kita, firman Allah itu bukan untuk dipertimbangkan. Ya. Bukan untuk dipertimbangkan. Bukan untuk kita terima secara logika, wah gak cocok itu. Apalagi firman Allah dikritik, kita mengkritik firman Allah. Apalagi kita mengamat-amati firman Allah. Untuk bisa menyalahkan pendetanya, menyalahkan gembalanya, saudara. Nah, kalau demikian, saudaraku, ya, kita sama dengan mempersulit diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan Allah itu, dalam firman-Nya itu tidak pernah mempersulit kita. Yang Tuhan ingin kepada kita ketika firman Allah itu dibentangkan kepada kita, untuk supaya kita menerima dan percaya. Itu sebabnya saya tidak setuju, saudara. Ya, tidak setuju kalau firman Allah itu ada yang mengatakan, ya harus didiskusikan dulu. Ya, mesti kita mencari kebenaran. Masa begitu? Firman Allah pribadi Allah kok kita yang mau mendiskusikan hatinya Allah? Kok kita yang mau mencari kebenaran? Oh, Allah itu sempurna kok. Itu sebabnya keyakinan saya, firman Allah itu hanya untuk diterima dan untuk diyakini, bukan ditimbang-timbang. Ya. Bukan untuk dikritik, bukan. Tapi untuk dipercaya dan dipraktekkan. Sekalipun itu secara manusia mustahil bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dia itu ya dan amin. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Seperti hanya Petrus tadi, semalam-malaman gak dapat ikan. Tapi karena dia taat, saudaraku, dan dia dengar-dengaran, tebarkanlah jalan. Dia lakukan. Lakukan saja. Lakukan saja. Kita percaya dulu, kita terima percaya, lakukan, praktekkan firman Allah. Pasti mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu berkuasa. Dan Tuhan ingin melihat sejauh mana ketaatan kita. Sejauh mana dengar-dengarannya kita. Sejauh mana penurutan kita terhadap firman Tuhan. Dan ketika tangan kanan itu yang mati disebutkan, ulurkanlah tanganmu. Andai kata dia katakan, enggak Tuhan, saya enggak bisa, enggak mampu, maka tidak akan pernah terjadi mujizat. Tapi yang terjadi adalah ketika Tuhan mengatakan, ulurkanlah tanganmu, dia ulurkan. Lalu ketika Petrus juga, waktu dia melihat Tuhan, kemarin hari dalam ibadah PA saya sudah menjelaskan, ketika Tuhan berjalan di atas air dan Petrus melihat, wah itu hantu itu. Jadi bukan Tuhan di balik, hantu itu. Kalau memang engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Marilah. Jalan dia bisa. Bisa. Petrus bisa berjalan di atas air untuk bisa menjumpai Tuhan Yesus. Tapi ketika dia ada keraguan,
mulai ada angin sepoi-sepoi, maka muncullah kebimbangan, ketidakpercayaan, dan betul-betul dia tenggelam. Dia tenggelam. Ini yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Dan itu sebabnya ini mengingatkan kepada kita untuk mengakhiri ibadah doa penyembah di tahun ini, saudara. Biar kita belajar menerima dan percaya. Untuk supaya kita mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan Tuhan. Aku om, banyak masalah, itu terlalu berat buat saya. Sulit untuk saya bisa bangkit. Sulit untuk saya bisa begini begitu. Cobalah kita belajar. Mari saya menunjukkan. Coba belajar mulai duduk di tengah. Berdiri di tengah, maafkan. Berdiri di tengah. Bangun dan berdiri di tengah. Tunjukkan keadaanmu, kekuranganmu, kekurangan kita. Jadilah kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan. Untuk sampai kita taat dan dengar-dengaran. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Kalau kita belum ditolong, pasti ada sesuatu yang harus menjadi suatu koreksi buat kita. Kenapa? Kalau lain ditolong kon aku belum ditolong. Kan ada lagunya. Ya, kalau lain ditolong aku juga. Harusnya seperti itu. Tetapi kenapa kita belum ditolong? Pasti ada sesuatu yang menjadi sebab bahwa kita belum mengalami pertolongan. Maka kita harus memeriksa hati kita kembali. Tangan perbuatan kita periksa. Pelayanan kita periksa. Ibadah kita periksa. Kalau kita menemukan jawabannya, segera bertindak. Segera lakukan firman Tuhan. Ulurkan tangan. Kita ulurkan, kita terima, kita percaya. Maka yang terjadi kalau demikian, saudaraku, kalau kita ada hati yang sungguh-sungguh taat dan dengar-dengaran, maka kita akan memiliki kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Percaya dan menerima, atau menerima dan percaya yakin, taat dan dengar-dengaran. Sungguh kita akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, kuasa untuk menghapus segala kemustahilan itu. Dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Tangan kanan yang mati dijamah oleh Tuhan. Arti dari mengulurkan tangan, ini di dalamnya terkandung arti taat dan dengar-dengaran apapun resikonya. Ini nomor satu. Ya, karena taat dan dengar-dengaran dan dia mengulurkan tangan inilah, maka Tuhan sungguh-sungguh memulihkan tangan itu dan menjadi sembuh. Yang kedua, ya, dengan dia mengulurkan tangan itu dan Tuhan jamah, maka tangan yang sehat itu, yang sehat kembali itu, bisa digunakan untuk menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian, menyembah kepada Tuhan ini penting. Tangan yang dipulihkan itu adalah tangan yang nantinya akan dipakai, digunakan untuk kita angkat tangan, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan.
Kalau tangan kita masih mati, saudara, tidak mungkin kita bisa mengangkat. Kita angkat kepada Tuhan tidak mungkin. Tangan itu harus dijamah. Perbuatan itu harus diasuh oleh Tuhan. Ya. Lewat kita percaya dan yakin akan firman yang dikatakan itu. Ya. Firman yang diucapkan, ulurkanlah tangan, bangunlah dan berilah di tengah. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Apa itu? Pembukaan firman Allah dan urapan Roh Kudus ini. Ini yang akan membuat kita memiliki kehidupan yang taat dengar-dengaran. Sehingga pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Dan benar ketika tangan itu sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka otomatis tangan ini akan kita gunakan untuk supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal yang kedua, di sana ada nasihat buat kita, ya. Ini tangan yang sehat, tangan yang sudah dipulihkan itu, saudaraku. 1 Timotius pasal yang kedua. Maka yang kita bisa lakukan, ya terutama tangan yang sehat itu kita gunakan untuk kita angkat. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdiri dengan menadahkan tangannya yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Menadahkan tangan itu apa? Untuk kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan. Setiap orang laki-laki. Ini Paulus mengatakan ini jelas di sini. Ya. Supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, bukan tangan yang cacat. Ya. Tadi saya mengatakan kenapa seringkali kita tidak bisa menadahkan tangan kita ke langit, ke atas. Kita angkat. Tidak bisa mengangkat tangan untuk berdoa dan menyembah. Karena tangan kita masih mati, masih cacat. Ada perbuatan-perbuatan sikap-sikap kita yang membuat kita tidak bisa berdoa dan kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Masih ada gangguan-gangguan dalam hati kita yang membuat kita tidak bisa menyembah, tidak bisa mengangkat tangan. Tapi Paulus dia mengatakan kepada Timotius, ya, surat kepada Timotius dia sebutkan jelas. Dia mau supaya seorang, ya supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Artinya dia menadahkan tangan itu. Dia berdoa menyembah itu dengan hati yang bersih, tanpa marah, tanpa ada perselisihan. Menadahkan tangan berdoa dan menyembah itu dengan hati yang bersih, hati yang benar, hati yang suci. Dengan kata lain, kita bisa menguasai diri dan bisa menjadi tenang. Jadi dengan kalimat dikatakan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan itu, dia bisa berdoa, bisa menguasai diri dan menjadi tenang sehingga dia bisa menadahkan tangannya. Artinya dia bisa berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya bermohon, doa untuk bermohon, tapi dia bisa mengangkat tangan untuk mengatakan haleluya.
menyembah kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Menyembah kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Nah, inilah bukti dari kehidupan yang tangannya sudah dijamak oleh Tuhan. Hasil dari ketaatan dan dengar-dengarnya dia di dalam kandang penggembalaan, di tengah-tengah itu dia berdiri. Jadi ketika Tuhan kata, ulurkanlah tanganmu, itu dia berada di tengah-tengah rumah ibadah. Dia berada di tengah-tengah kandang penggembalaan itu. Yang kemarin saya sebutkan, yang di dalamnya dia ada 3 macam ibadah ini. Ada 3 macam alat dalam tabernakel itu, lalu di ruangan suci itu. Ada 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Firman Allah terus menerus disampaikan dalam kandang penggembalaan itu. Baik dalam ibadah raya, ibadah PA, ibadah doa, terus berkesinambungan firman Allah itu. Terus mengingatkan kita, mengasuh kita dan mengasuh kita. Sampai kita bisa bertindak. Ketika Tuhan mengatakan, ulurkanlah tangan. Benar-benar kita ada kemampuan untuk kita mengulurkan tangan. Tanpa kita memikirkan, tanpa kita terima secara logika. Tapi kita yakin, ulurkan tangan. Dan ketika dia melakukan itu, ketika dia taat dan dengar-dengaran itu, maka mukjizat itu terjadi dalam kehidupan seorang yang tangan kanannya mati. Prakteknya untuk sekarang akan terjadi itu di tengah-tengah sidang jemaat, di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia dalam kandang penggembalaan, dan betul-betul dia tergembala. Lalu pertanyaan, kenapa kok begini begitu, kok aku nggak ditolong atau bagaimana? Coba koreksi kehidupan kita. Jangan menyalahkan pendeta, jangan menyalahkan orang lain. Coba kita koreksi diri kita. Ada apa yang menyebabkan itu? Jangan-jangan sengaja kita menyembunyikan tangan kita untuk supaya tidak diketahui orang, menyembuhkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik sehingga kita tidak bisa taat kepada Tuhan. Apalagi bisa menyembah Tuhan, tidak bisa. Tapi sebaliknya, kalau tangan kita dipulihkan oleh Tuhan, kita angkat tangan kita, ya, menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Artinya kita bisa menyembah dengan hati yang tenang. Kita menyembah oleh karena kita bisa menguasai diri. Maka itulah yang menjadi jawaban kita. Yang itu juga kita rindukan. Itu juga yang dinantikan oleh Tuhan. Untuk supaya kita benar-benar menadahkan tangan ini. Tangan yang suci kita angkat. Tanpa ada perselisihan, tanpa ada mangkel marah di dalam hati. Maka penyembahan itu bagikan asap dupa yang naik ke atas, ke hadirat Tuhan. Semakin banyak kita bakar dupa itu, semakin banyak asap yang naik ke hadirat Tuhan, maka juga hasilnya banyak abu yang jatuh, banyak berkat yang kita terima. Banyak berkat yang kita terima, sekaligus dengan tangan yang sehat ini, kita bisa melayani Tuhan. Perbuatan kita dibasuh, diperbaharui oleh Tuhan. Dan kita bisa melayani Tuhan. Tangan yang sehat ini, untuk kita bisa melayani Tuhan, juga melayani sesama. Tapi sebaliknya, kalau tangan yang mati, pasti kita akan menyusahkan hati Tuhan, juga menyusahkan sesama kita.
karena kita mempertahankan sesuatu yang tidak benar. Tapi sebaliknya tadi saya mengatakan, kalau tangan kita sehat, kita gunakan tangan perbuatan kita ini, untuk kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, melayani suami, melayani istri, melayani anak, melayani orang tua, melayani teman-teman seiman, dan bisa melayani semua orang. Mari saudara sekalian, saja kepada ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang keempat. Apa nasihat Tuhan dalam firman-Nya ini? 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Apa yang Tuhan buat lewat Rasul Petrus ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri, mengangkat tangan dengan suci, tanpa marah. Amarah itu bisa kita redam, kita bisa kuasai, bukan kita dikuasai oleh amarah. Dan sekaligus kita tidak mau berselisih, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Artinya kita menjadi hati yang tenang. Untuk apa? Ayat mengatakan untuk supaya kita bisa berdoa, bisa menyembah kepada Tuhan, bisa mengangkat tangan. Tadi saya mengatakan, semakin banyak kita menyembah kepada Tuhan, semakin banyak asap yang naik di hadapan Tuhan, maka juga banyak nanti abu yang turun ke bawah. Apa itu abu? Semakin banyak kita menyembah kepada Tuhan, mengangkat tangan ini, dan semakin banyak pula berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Berkat yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk kita bisa nikmati. Tetapi ingat, ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus ingat kepada yang memberi berkat. Ingat juga kepada sesama kita yang membutuhkan berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Supaya kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menggunakan tangan yang sehat ini untuk melayani Tuhan, tadi saya mengatakan, juga untuk bisa melayani sesama, juga melayani diri kita. Amin. Puji Tuhan. Biar kiranya firman Allah ini ya dalam ibadah doa penyembahan yang terakhir di tahun ini betul-betul memberkati kita, dan nanti kita di tahun yang baru, tahun 2022, kita beribadah dengan tangan yang sudah disehatkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, proses-proses yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Perbuatan kita diasuh oleh Tuhan, dan nanti jika seizin Tuhan nanti tahun yang akan datang kita akan mendengarkan bagian yang kelima, keenam, dan ketujuh. Akal kita diasuh oleh Tuhan, hati kita diasuh oleh Tuhan, sampai pun perjalanan hidup kita diasuh oleh Tuhan. Amin. Saat kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita semua, kita tetap dalam asuhan dan bimbingan Tuhan, dan tetap kita setia dalam kandang penggembalaan, di mana kita boleh terpelihara dan boleh tergembala. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita melakukan pujian Kunaikan Syukur Kepadamu. Kita syukuri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kunaikan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta
kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Biar kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah memberkati kita semua sepanjang tahun ini. Haleluya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Bahkan sepanjang tahun ini Tuhan, di ibadah doa penyembahan ini merupakan ibadah doa penyembahan yang terakhir di tahun ini. Ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan segala kelimpahannya lewat firman Allah yang kami dengar. Dan itu sebabnya Tuhan, mengakhiri dari ibadah doa penyembahan ini, kami kembalikan ucapan syukur dan terima kasih ini hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memelihara, menjaga, melindungi kami Tuhan. Terima kasih, dan biarlah Engkau lanjutkan dalam ibadah-ibadah perayaan Natal sampai mengakhiri tahun ini, dan kami boleh mulai lagi di tahun yang akan datang Tuhan, di tahun yang baru dan seterusnya. Dan kami yakin dan percaya Engkau tetap mengasuh kami dan membimbing kami untuk mempersiapkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang segambar dan seteladan Engkau Tuhan, untuk kami boleh mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk juga penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih pula untuk berkat-Mu yang melimpah, dan biarlah kehidupan kami diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku,
yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah doa penyembahan, dan ini merupakan doa penyembahan yang terakhir di tahun ini, dan nanti kita akan mulai kembali dan kita atur lagi di tahun yang akan datang, dan nanti kita akan bertemu di tanggal-tanggal di tahun-tahun yang akan datang. Mulai kita tanggal 2 Januari itu merupakan suatu ibadah buka tahun buat kita, saudara sekalian ya. Nah, perlu saya menyampaikan untuk supaya diperhatikan, nanti kita akan kembali kepada ibadah raya kita, sekaligus merupakan suatu ibadah Natal kita, yang kita doakan yang akan dimulai tepat jam 5:30 sore. Ya, seperti biasanya lewat siaran tunda. Ya, kita berdoa, saya minta doa dari saudara sekalian, biar Tuhan membukakan firman Allah untuk kita semua, untuk mengasuh kehidupan kita ini. Ya, sampai pun, ya, dan berita Natal nanti Tuhan berikan yang luar biasa untuk membekali kita, ya, bahkan untuk membekali kita di tahun yang akan datang, di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi biar Tuhan itu yang menjadi komandan kita, menjadi panglima kita untuk memimpin, untuk menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan untuk warta gereja, dan juga ya kita nanti berdoa untuk ibadah-ibadah. Pertama berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya Tuhan tetap menolong, menyertai, memberkati semua, dan juga nama-nama yang terus kita bawa dalam doa, selaku ya Bapak Budiono, kita selalu mendoakan Ibu Ani atau Tante Ani Waro, juga kita doakan juga yang lain yang tidak sempat sebut satu persatu, orang-orang tua kita, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau sudah memberkati, melawat kami bahkan sepanjang tahun ini. Engkau memberkati kami dengan ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami. Tuhan, tentu kami masih banyak kekurangan, kelemahan dalam kami melakukan ibadah maupun pelayanan. Ampunkan kami Tuhan, supaya di hari-hari yang akan datang kami semakin diperbaharui dalam ibadah dan pelayanan kami kepada Tuhan, lebih lagi fokus hanya kepada Engkau, dan bisa melayani Engkau, bisa melayani sesama kami, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Ibadah-ibadah yang masih tersisa di tahun ini Tuhan, untuk ibadah raya sekaligus ibadah Natal tanggal 26 Desember kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong sampai pun nanti permulaan tahun dan kami memulai ibadah tanggal 2 Januari kami serahkan ke tangan, biar Tuhan juga memberikan firman Allah untuk kami semua. Itu sebabnya kepada seluruh sidang jemaat Tuhan memberikan kesetiaan, ketekunan untuk tetap menekuni ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun. Tuhan, Engkau tilik, Engkau lawat satu persatu, tanpa harus hamba sebutkan satu persatu. Engkau yang mengetahui, dan Tuhan kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu, memberkati jemaat-Mu dengan berkat yang limpah, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan dari anak-anak-Mu semua, studi dari anak-anak-Mu semua. Tuhan, Engkau berkati, cukupkan semua apa yang dibutuhkan oleh sidang jemaat-Mu, bagi jemaat-Mu yang dalam masalah persoalan. Engkau juga mengetahui, ulurkan tangan kasih-Mu untuk menolong mereka semua Tuhan. Jika ada salah dan kurang dosa, Tuhan, Engkau ampunkan segala dosa kesalahannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi satu persatu. Tuhan, kiranya juga ulur tangan-Mu untuk menolong, memulihkan, menyembuhkan secara ajaib. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Jika tangan yang mati pun bisa dipulihkan, maka Tuhan juga pasti mampu untuk memulihkan, menyembuhkan anak-anak-Mu untuk supaya bisa beraktivitas kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami Tuhan,
Engkau tolong baik yang ada di Tirorejo, di GKGM, di Pondok Chandra, di Gunung Sari, dimanapun orang-orang tua kami Tuhan, Engkau juga Engkau lawat, memberikan kekuatan semangat yang baru, hati yang berkobar-kobar untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, para pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, bau-membau semua Tuhan, untuk bisa menjadi kehidupan-kehidupan yang bisa dipercaya Tuhan, untuk bisa betul-betul menjadi pelayan-pelayan rakyat semua Tuhan. Terima kasih memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau, sehingga kebijakan-kebijakannya diambil oleh pemimpin-pemimpin kami benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu bangsa kami, mengganggu gerejamu, anak-anakmu semua, khususnya di hari-hari perayaan Natal ini, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa kami, meliputi anak-anak ketebusan-Mu semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kiranya mohon pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, selamat Natal, menyongsong Natal, ya, menyongsong juga tahun baru. Ya, Tuhan memberkati kita semua, dan salam sehat selalu. Amin.